Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai jenis cedera dalam aktivitas fisik, yaitu kegiatan olahraga, diantaranya memar, kemudian cedera otot, kemudian pendarahan, dan lain-lainnya. Nah, untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Saat beraktivitas sehari-hari, kamu mungkin pernah terluka atau terjatuh. Boleh jadi peristiwa tersebut menimbulkan cedera yang cukup serius. Adapun mengenai macam-macam luka pada kegiatan sehari-hari biasanya meliputi seperti luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan mungkin cedera otot. Baik, yang pertama yang biasa terjadi pada kegiatan sehari-hari itu adalah luka iris atau luka sayat. Bagaimana bisa terjadi? Luka iris ini biasanya terjadi karena kulit terkena benda tajam. Luka ini terjadi saat kita menggunakan pisau atau benda-benda tajam seperti kaca atau lain-lainnya. Luka iris tidak boleh kita sepelekan ya, karena dapat menimbulkan infeksi. Nah, seperti contoh yang terjadi pada gambar 96. Luka iris karena benda tajam. Cara menanggulangi luka iris seperti ini adalah jika luka irisnya kecil, kita bisa langsung mengobatinya dengan membersihkannya terlebih dahulu, kemudian langsung memberikan obat seperti betadine. Adapun kalau luka irisnya cukup besar, biasanya memerlukan tenaga medis untuk langsung dijahit, biasanya di puskesmas ya. Dijahit sedemikian rupa sampai irisannya tertutup. Nah, untuk yang luka iris yang besar memerlukan jahitan. Kemudian yang kedua adalah luka memar. Luka memar ini biasanya terjadi pada kegiatan sehari-hari kita. Misalnya, pada saat kamu berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba bagian tubuh kamu membentur benda keras. Bisa jadi batu di jalan, atau dinding, atau pagar rumah, dan seterusnya. Luka memar ini bisa terjadi dimanapun ya. Nah, umumnya terjadi pada bagian kaki, contohnya tersandung dan lain-lain. Luka memar ini akan mengakibatkan bengkak yang cukup besar biasanya karena terbentur meja mungkin, atau kena pukulan dan lain-lainnya. Luka memar ini akan membaik dengan cara yaitu memberi kompres dingin ataupun kompres hangat. Apakah itu kompres dingin? Kompres dingin adalah menggunakan es batu atau air yang dingin yang dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dikompres atau diletakkan pada bagian tubuh yang memar. Sama halnya dengan kompres hangat, biasanya menggunakan air yang hangat, yang tidak dingin ya, air hangat dikompres pada bagian luka atau memar. Biasanya untuk luka memar ini membutuhkan waktu sekitar 2-5 hari, bahkan 1 minggu, sampai memar ini benar-benar kembali ke posisi semula. Kemudian selanjutnya adalah luka lecet. Luka lecet biasanya terjadi akibat permukaan kulit yang bergesekan dengan permukaan yang kasar. Contohnya apabila kamu misalnya bermain sepeda. Ketika kamu terjatuh di aspal, maka kulit kamu akan bergesekan langsung dengan aspal. Maka pentingnya di sini kita menggunakan alat untuk mengamankan tubuh pada saat bersepeda adalah ini, agar kita terhindar dari luka lecet ketika terjatuh. Adapun jika luka lecet ini terjadi pada saat terjatuh, maka hal yang perlu kita lakukan adalah membersihkan
luka terlebih dahulu dengan air hangat. Kemudian kita dapat memberikan obat betadin dan lain-lainnya semacam obat-obatan. Apabila luka lecetnya cukup banyak, maka harus dilakukan penelusuran area-area tubuh mana yang mengalami lecet dan kita bisa memberinya betadin. Selanjutnya adalah luka tusuk. Nah, ini sangat luar biasa menakutkan. Biasanya luka tusuk terjadi akibat tubuh kita terkena benda-benda yang runcing dan tajam. Seperti contohnya tusuk gigi, jarum, paku payung, anak panah, pecahan kaca, atau bahkan pensil atau pulpen. Maka kita harus berhati-hati dengan benda tajam seperti ini. Nah, pada gambar contohnya, di sini ada tangan yang terkena duri. Luka tusuk karena duri. Bagaimana ciri-ciri luka tusuk? Ciri-cirinya luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lainnya, dia memiliki kedalaman luka. Ya, karena dia adalah benda tajam yang masuk ke dalam tubuh, maka biasanya lukanya tidak lebar atau tidak besar, namun dia panjang menusuk ke dalam. Semakin runcing atau semakin tajam atau semakin panjang bendanya, maka semakin dalam pula luka tusukan yang terjadi. Nah, apa yang perlu kita lakukan dengan luka tusukan? Kita bisa memberikan sedikit pembersih luka semacam Revanol. Kemudian kita bisa memberikan kapas yang diberi betadin. Kemudian berikan tekanan kepada area yang tertusuk tadi. Nah, apabila tusukannya besar, yang harus kita lakukan adalah membawa ke klinik terdekat untuk diberi penanganan oleh medis agar mengetahui sejauh mana luka tusukan ini dan apakah berbahaya bagi organ-organ tubuh lainnya yang berada di dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya tindakan medis dilakukan oleh dokter di klinik. Selanjutnya luka gigitan. Nah, bagaimana luka gigitan bisa terjadi? Umumnya biasanya terjadi akibat gigitan binatang. Misalnya kita ambil luka gigitan ular. Pada saat kita digigit ular, maka kita harus mengamati ular apakah yang menggigit kita. Apakah termasuk ular yang berbisa atau ular yang tidak berbisa. Ciri-ciri luka gigitan ular berbisa, umumnya luka gigitan hanya terdapat 2 lubang karena gigi yang memiliki racun adalah 2 taring. Sedangkan bila luka gigitannya terdiri dari beberapa luka gigitan, misalnya ada 7 atau 8 titik gigitan, maka ular tersebut bukan ular berbisa. Nah, kita harus mengamati luka gigitan tersebut berdasarkan hewan yang menggigit kaki kita. Umumnya selain ular, ada binatang-binatang lain yang bisa kemungkinan menggigit. Contohnya adalah kucing, kemudian anjing, dan lain-lainnya. Dan ini bila terjadi pada diri kita, maka kita harus memperhatikan hewan tersebut dan segera harus melakukan proses untuk melaksanakan pengecekan di klinik terdekat agar mengetahui luka gigitan ini seberapa parah dan seberapa berbahaya bagi kita. Kemudian selanjutnya adalah luka bakar. Nah, luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas atau listrik atau zat kimia, bahkan mungkin gesekan atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, mengelupas, hangus, dan sebagainya. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, syaraf, paru, dan mata. Nah, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mengobati luka bakar? Langkah minimalnya kita harus mengetahui sejauh mana, separah mana
luka bakar yang kita alami, yang umum terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu melakukan kegiatan menyetrika, apabila tangan kamu terkena setrika yang panas, maka akan terjadi kulit kita melepuh. Dan cara yang paling cepat untuk mengobati ini umumnya di masyarakat kita memberikan kompres dingin pada bagian luka. Kompres dingin ini juga bisa bermanfaat banyak sekali, ya. Namun apabila lukanya terlalu besar atau sangat besar, misalnya luka bakar, sekujur tubuh dan lain-lainnya, ini harus dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan tindakan medis yang sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan, karena luka bakar yang serius mengakibatkan sangat berbahaya bagi tubuh kita dan memerlukan penanganan medis yang ahli. Nah, untuk cara menanggulangi cedera dalam beberapa aktivitas sehari-hari, kita juga harus mengamati dan memperhatikan luka-luka yang terjadi pada tubuh kita. Di sini disebutkan bagaimana cara menanggulangi cedera pada kegiatan sehari-hari. Di sini ada luka iris, cara-caranya seperti ini yang bisa dibaca di layar handphone. Kemudian luka memar, ini juga bisa dibaca dengan sedemikian rupa. Kemudian ada lagi luka lecet dengan keterangan-keterangannya, penjelasan-penjelasannya. Ada lagi luka tusuk, seperti apa cara pertolongan pertama. Kemudian luka gigitan, bisa dicek juga di layar, dan seterusnya. Nah, ini ditambah di bawahnya ada 10 jenis cedera dalam olahraga. Biasanya terjadi pada saat olahraga, yaitu cedera otot pergelangan kaki, cedera tulang kering, nyeri pinggang, cedera bahu, kram otot, cedera lutut, cedera sikut, cedera Achilles tendon atau otot tendon, ya, cedera hamstring, otot bagian kaki juga, otot-otot di dalam bagian tubuh kita, dan yang terparahnya adalah gagal otak. Kemudian di sini juga dijelaskan jenis cedera dan peralatan yang dibutuhkan. Luka iris, ada obat antiseptik luka dan seterusnya. Luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, obat antiseptik, pendarahan, dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca dan dipahami oleh kalian. Silakan diamati. Baik, untuk materi kali ini Bapak rasa cukup. Silakan dicatat apabila ada yang perlu dicatat. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.